Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas idiom yang ada di bab 12, Getting Back Home. Ekspresi apakah yang ditunjukkan oleh Mr. Bean kali ini? Wow, kaget. Berhubungan dengan idiom pertama, yaitu culture shock. Culture shock adalah experiencing difficulties to adapt with new culture. Pengalaman di mana kita merasakan kesulitan untuk beradaptasi dengan budaya yang baru. Misalnya kalau kalian pergi ke negara yang baru atau ke wilayah yang baru dan ada sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan kalian selama di rumah, biasanya kalian akan merasakan gegar budaya atau culture shock, kaget dengan keadaan yang baru. Di sini kalimatnya adalah contohnya yang pertama, culture shock can literally happen twice. Gegar budaya atau culture shock bisa terjadi 2 kali. Atau bisa juga kita artikan gegar budaya bisa benar-benar terjadi 2 kali. Contoh yang kedua, I am still confused with the driving rules. Saya masih bingung dengan peraturan mengemudi in this country, di negara ini. I think I am experiencing, saya pikir saya mengalami a culture shock, gegar budaya. Nah, di sini contohnya adalah di mana kita biasanya kalau di Indonesia setirnya di mana, lalu di negara yang satunya setirnya ada di mana. Nah, dia merasakan bingung dengan peraturan mengemudi ini, maka dia merasakan yang namanya culture shock. Idiom yang kedua, apakah ini? Leave off. Leave off artinya adalah to leave for a certain of time or to stop. Leave off artinya adalah kita meninggalkan sesuatu pada suatu periode waktu atau dalam jangka waktu tertentu, atau bisa juga diartikan dengan berhenti. Contoh kalimatnya yang pertama adalah students expect to be able to pick up. Murid-murid diharapkan untuk mampu mengulang kembali. Exactly where they leave off. Tepat di mana mereka meninggalkan atau di mana mereka berhenti. Di sini maksudnya adalah murid-murid itu diharapkan untuk bisa mengulang kembali materi atau pelajaran yang sudah pernah dipelajari di waktu yang lalu atau di mana mereka sudah berhenti. Misalnya sekarang bentar lagi kita akan libur untuk Idul Fitri, maka ketika UAS maka kamu diharapkan mampu pick up exactly where you leave off. Kamu bisa mengulang kembali materi tepat di mana kita sudah selesai ketika kita sudah berhenti dalam perkuliahan. Maksudnya pick up where they leave off. Contoh yang kedua, I have finished my work. Saya telah menyelesaikan pekerjaan saya. So, I will leave off my laptop for now. Jadi, saya akan meninggalkan laptop saya saat ini. Bisa jadi meninggalkan itu dimatikan atau ditinggalkan, gitu saja ya. Karena tadi artinya leave off adalah meninggalkan sesuatu dalam periode waktu atau jangka waktu tertentu ataupun berhenti. Artinya bisa dua. Idiom yang selanjutnya adalah apa yang terjadi di sini? Tidak sesuai dengan ekspektasi ya ketika dia melompat. Maka idiomnya adalah fall short. To fall below the expectation or to run out. To fall below expectation artinya adalah tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan harapan. Misalnya kamu pengen dapat nilai A, maka karena tidak sesuai dengan ekspektasi bisa jadi kamu dapat nilai amin, gitu ya. Atau arti yang kedua adalah to run out. To run out bisa kita artikan dengan kehabisan. Di sini contoh kalimatnya yang pertama adalah home may fall short. Rumah mungkin tidak sesuai dengan harapan of what students have envisioned. Rumah mungkin tidak sesuai dengan harapan apa yang siswa-siswa bayangkan. Envision itu imagine atau dibayangkan. Contoh yang kedua, her money falls short. Uangnya habis. Nah, di sini yang kedua artinya adalah kehabisan. Kalau yang atas fall short artinya adalah tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan. Her money falls short. Uangnya habis. So she has to borrow from her friends. Jadi dia harus pinjam dari temannya. Jadi artinya ada dua ya untuk fall short. Untuk idiom selanjutnya, ini sangat familiar untuk kita. What's up? What's up di sini artinya adalah how are you atau bahasa gaulnya cara kita menanyakan kabar seseorang. What's up gitu ya. Contoh kalimatnya, hey Anis, what's up? Hey Anis, how are you? Hey Anis, apa kabar kamu hari ini gitu ya. Lalu yang kedua, what's up Joko? Apa kabar Joko? You look so happy today.
Kamu kelihatannya sangat bahagia hari ini. Jadi WhatsApp biasa banget untuk kita gunakan untuk menanyakan kabar seseorang. Contoh yang selanjutnya ini idiomnya not so much atau not much ya. Not much di sini artinya adalah okay atau just so, biasa aja, B aja gitu ya. Not much. Misalnya kamu ditanya what's up, kamu jawabnya not much, B aja, biasa aja. Contoh kalimatnya di sini adalah hey Ahmad, not much my friend. Ya, halo Ahmad. Biasa aja temanku gitu. Mungkin misalnya si Budi tanya ke Ahmad kabarnya gimana, maka Ahmadnya Budi jawabnya not much, biasa aja kabarnya. Contoh yang kedua, if you ask me how I am right now, kalau kamu tanya ke aku, bagaimana saya sekarang, I would say not much. Saya akan bilang biasa aja. So, it's okay gitu ya, tidak sangat sedih ataupun tidak sangat senang, biasa aja. Idiom selanjutnya, di sini ada cowok-cowok lagi main bareng. Dalam bahasa Inggris idiomnya adalah hang out. Hangout adalah get together, bersama-sama. Ketika kalian kumpul-kumpul sama teman itu namanya hangout. Di sini contoh kalimatnya adalah my friends and I, teman-temanku dan saya used to hang out a lot. Suka banget nongkrong bareng during weekend selama akhir minggu atau di akhir pekan suka banget nongkrong bareng. Kalimat yang kedua adalah I like to hang out at cafe oleh saya suka hangout itu adalah nongkrong di cafe Ole with my friends dengan teman-teman saya on Saturday night di malam minggu. Yang selanjutnya idiomnya adalah apa nih minionnya? Bilangnya couldn't agree more karena dia ngasih jempol terus ya. Couldn't agree more artinya adalah strongly agree atau sangat-sangat setuju. Dia setuju banget dengan apa yang dikemukakan. Contoh kalimatnya di sini adalah I couldn't agree more, saya sangat setuju. Let's do it now. Ayo kita lakukan sekarang. Contoh yang kedua, your idea is so great. Ide kamu sangat luar biasa atau sangat bagus. That I couldn't agree more. Jadi idenya itu sangat luar biasa, maka dia sangat setuju gitu ya. Contoh selanjutnya idiomnya di sini adalah apa yang dilakukan sama anak ini? Dia sedang berdoa. Berdoa dalam bahasa Inggris idiomnya adalah keep fingers crossed. Keep fingers crossed artinya adalah to hope or to pray. Berdoa atau berharap. Jika kamu berharap pada sesuatu, maka kamu bisa bilang keep your fingers crossed. Jadi kamu bisa berharap atau berdoa. Contoh kalimatnya di sini adalah let's keep our fingers crossed together. Mari kita berharap atau mari kita berdoa bersama. Contoh yang kedua, I will keep my fingers crossed for you. Saya akan berdoa untuk kamu. You will win the game. Kamu akan memenangkan pertandingannya. Nah, di sini keep your fingers crossed bisa artinya dua. Kita berharap atau kita berharap pada sesuatu ataupun kita berdoa. Nah, ini adalah idiom yang terakhir. Silahkan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.